Halo sobat-sobat ilmiah, selamat datang di channel Bimbel Rumah Ilmiah. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 7 tentang latihan ke-6 bilangan bulat. Oke sobat, sekarang kita kerjakan soal yang pertama. Soalnya adalah sederhanakanlah bentuk-bentuk berikut ya, dari A sampai D. Kita kerjakan yang soal yang A dulu. Ya, soal yang A kita saling ulang ya. 5 dikurang 16 ditambah 13. Oke. Di sini kita lihat 5 dikurang 16 tambah 13. Semuanya kurang sama tambah. Karena kurang sama tambah itu satu tingkat hierarkinya, jadi kita kerjakan dari sebelah kiri. Ya, karena kita membaca dari kiri ya. Kita kerjakan yang dari sebelah kiri. Kita kerjakan sebelah kiri. Di sini ada 5 dikurang 16. 5 kurang 16, bingung ya sobat? Karena bingung, kita akan menggunakan tanda tambah. Ya, kita menambah dengan lawan pengurangnya. Karena pengurangnya adalah 16 ya, atau positif 16, lawannya adalah negatif 16 ya. Lalu ini masih akan ditambah oleh 13. Nanti akan sama dengan berapa? Ya, 5 ditambah negatif 16, positif tambah negatif, hasil tergantung. Karena lebih besar negatif, hasilnya negatif. Ya, besar kurang kecil ya. 16 kurang 5 adalah 11. Negatif 11 ditambah 13. Ini 3 plus 13 masih ada ya. Akan sama dengan berapa? Di sini lihat, negatif tambah positif, hasilnya tergantung. Karena lebih besar positif ya, 13 lebih besar ya dari 11, hasilnya akan positif. Cara dikurang, 13 dikurang 11, hasilnya adalah 2. Jadi jawabannya A adalah 2 ya. Sekarang kita lanjut yang B. Yang B soalnya adalah 12 ditambah oleh negatif 7 ditambah oleh negatif 13 akan sama dengan berapa? Sama ya, tambah sama tambah semua. Kita kerjain dari sebelah kiri. Wah, ini lebih mudah nih sobat, tambah semua. Positif tambah negatif, hasil tergantung. Karena lebih besar positif, hasil positif. Cara dikurang, 12 kurang 7 adalah 5. Nanti 5 ini akan ditambah oleh negatif 13 ya. Di sini lagi-lagi pertambahan lagi ya, positif tambah negatif. Hasil tergantung ya, karena lebih besar negatif, hasilnya negatif ya. Cara dikurang ya, berantem. 13 kurang 5 adalah 8 ya. Jadi yang B jawabannya adalah negatif 8. Sekarang yang C. Yang C soalnya min 8 min 25 tambah 17 akan sama dengan berapa? Karena tambah sama kurang semua, tandanya kita kerjakan dari kiri. Ya, kita kerjakan min 8 min 25. Kita menggunakan konsep menambah dengan lawan pengurangnya. Pengurangnya adalah positif 25, lawannya adalah negatif 25 ya. Nanti mereka akan ditambah oleh 17 ya. Plus 17 nya nanti kita kerjainnya ya. Oke, sekarang kita kerjain. Min 8 ditambah negatif 25. Negatif tambah negatif, hasilnya akan semakin negatif ya. Karena mereka sama, cara ditambah ya. 25 tambah 8 ya, atau 8 tambah 25, hasil adalah 33. Nanti akan ditambah oleh 17. Di sini lihat ya, negatif 33 tambah 17, negatif tambah positif. Karena lebih besar negatif, hasilnya yang negatif ya. Caranya dikurang ya, mereka berantem. Besar kurang kecil, 33 kurang 17. Oke, 33 kita kurangin ya sobat dengan 17. Kita kurangin. 3 kurang 7 tidak bisa ya. Kita jadi 13, pinjam sebelahnya jadi ini 2. 13 dikurang 7 adalah 6. 2 kurang 1 adalah 1 ya. Jadi jawabannya adalah negatif 16 ya. Jadi yang C itu jawabannya adalah negatif 16. Sekarang kita yang D. Yang D saya di sini aja ya.
Saya garisin dulu. Sekarang yang D. Yang D soalnya 18 ditambah negatif 9 dikurang oleh negatif 6. Oke, ini yang pertama kita bisa kerjakan ya, karena tambah sama kurang dulu. Kita kerjakan dari sebelah kiri ya. Positif tambah negatif, hasilnya tergantung. Lebih besar positif. Oke, hasilnya pasti positif. Cara dikurang. 18 dikurang 9 berapa? 9. Nanti 9 ini akan dikurang oleh negatif 6. Dengan berapa? Lihat ya. 9 dikurang negatif 6 ya. Ini bingung ya. Kita bisa menambah dengan lawan pengurangnya. Jadi nanti akan sama aja 9 ditambah oleh, lihat, pengurangnya adalah negatif 6. Lawannya negatif 6 adalah positif 6. Ya, berarti nanti tidak perlu tanda kurung ya. 9 ditambah oleh 6 akan sama dengan berapa? 9 ditambah 6 berapa sobat ya? 15 ya. Positif tambah positif, hasilnya positif ya. Caranya ditambah. 9 tambah 6 adalah 15. Itu untuk jawaban yang D. Itu ya sobat untuk nomor pertama. Oke sobat, sekarang kita ke soal nomor 2. Ada soal seperti ini. Kecepatan perahu motor pada permukaan air yang tenang. Nah, ini harus digaris bawah ini. Pada permukaan air yang tenang adalah 25 km per jam. Jika perahu bergerak pada sungai yang kecepatan arusnya adalah 5 km per jam, hitunglah kecepatan perahu motor jika bergerak dengan cara berikut. Ya, jadi sungai ini arusnya adalah 5 km per jam. Ya, jika perahu yang pertama mengikuti arus air, yang B melawan arus air, kecepatannya berapa? Oke, kita jawab yang A dulu. Di sini misal ada ilustrasi ya sobat. Saya kasih misalnya gambar. Ini misalnya gambar sungai. Misal arusnya ini adalah ke kanan ya. Arusnya ke kanan, kanan ke kanan. Arusnya adalah 5 km per jam. Misalnya ke kanan arusnya. Dan di sini misalnya ada perahunya, perahu motornya. Ya, jika dia mengikuti arus air, berarti dia perahunya juga bergerak ke kanan. Tapi jika dia melawan arus air, perahunya akan bergerak ke sebelah kiri. Ya, karena kalau mengikuti ya dia sama arahnya, tapi kalau melawannya dia akan beda ya. Jadi untuk menjawab yang A gimana? Jika dia mengikuti arus air, pertama kecepatan perahu pada permukaan air tenang adalah 25 km per jam. Kita tulis dulu ya. Nanti akan diapain? Ditambah apa dikurang kalau dia mengikuti. Sedangkan sungainya ini ada 5 km per jam. Kalau dia ngikut, otomatis perahunya makin cepat apa makin lambat sobat? Makin cepat dong ya. Karena makin cepat berarti nanti akan ditambah oleh arus sungai 5 km per jam. Ingat ya, karena perahunya makin cepat jadi ditambah. Kenapa dia makin cepat? Karena ngikutin arah arus air. Kalau arus air ke kanan dia ke kanan, kalau kiri ke kiri, dia nggak ngelawan. Ya, jadi ada dorongan dari air dan dari perahunya tersebut. Ya, jadi akan ditambah 25 ditambah 5 akan sama dengan 30. Di sini satuannya sama ya sobat, km per jam sama km per jam. Ya udah, kita tinggal tulis km per jam. Ya, jadi kalau dia mengikuti arus air, kecepatannya adalah 30 km per jam. Sekarang yang B, gimana kalau kasusnya dia melawan arus air? Berarti kita tulis dulu kecepatan asli perahu motornya. 25 km per jam kita tulis. Ini kan pada air yang tenang ya. Sekarang dia dicemplungin di sungai yang kecepatan arusnya 5 km per jam. Tapi dia misalnya sungainya arusnya ke kanan, tapi dia bergeraknya ke kiri, dia melawan. Kalau dia melawan, dia geraknya makin cepat apa makin lambat, sobat? Makin lambat dong ya. Kalau makin lambat, otomatis caranya dikurang ya. Karena kalau makin lambat, berarti kecepatannya berkurang. Dikurang berapa? 5 km per jam ya. Karena kenapa dia dikurang? Karena dia melawan itu kan makin lambat ya, arusnya ke kanan dia ke kiri, dia melawan dia makin lambat ya. Jadi nanti hasilnya berapa? 25 dikurang 5, gampang ya, besar kurang kecil, jadi hasilnya adalah 20 km per jam. Sama satuannya sama ini km per jam, jadi tetap satuannya adalah km per
jam ya. Jadi kalau dia melawan arus air kecepatannya 20 km per jam. Kalau dia mengikuti arus air kecepatannya adalah 30 km per jam. Kalau ngikut arus semakin cepat ya, kalau melawan dia akan semakin lama ya, tergantung dia melawan apa mengikuti, dan nanti tergantung juga besar arus sungainya ya sobat. Itu untuk soal nomor 2. Terima kasih ya telah menonton Sobat Ilmiah. Jika ada hal yang ingin sobat tanyakan, sobat boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian, serta subscribe juga channel Bimbel Rumah Ilmiah. Sampai jumpa di video berikutnya Sobat Ilmiah.